Nadia Putri Syanturi, NIM B101118180. Saya dari kelompok 16. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut Adam Smith. Nah, pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila jumlah peningkatan barang dan jasanya itu meningkat. Nah, dengan kata lain, segala kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakatnya lah yang menyebabkan peningkatan pendapatan nasional maupun peningkatan produktivitas barang dan jasa. Nah, teori Adam Smith ini juga menyatakan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan jika dilakukannya pembagian kerja atau yang biasa kita kenal dengan spesialisasi tenaga kerja. Nah, maksud dari Adam Smith ini, suatu perusahaan misalnya melakukan spesialisasi kerja terhadap setiap tenaga kerja yang ada di perusahaannya tersebut. Nah, contohnya saya beri contoh nyatanya, misalnya perusahaan sepeda motor. Nah, misalnya suatu perusahaan tersebut menargetkan memproduksi 10 motor per harinya. Dengan jumlah karyawan misalnya kita buat 10 orang. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian berarti jika disimpulkan berarti dengan cara kerja seperti biasanya, misalnya satu orang memproduksi satu motor. Tentu itu sangatlah lama karena membuat satu motor itu tidaklah mudah, belum lagi membuat berbagai mesin-mesinnya dan segala kerangka-kerangka dari motor itu sendiri. Nah, kemudian salah satu kebijakan spesialisasi yang dilakukan yaitu melakukan membagi pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan dari tenaga kerja itu masing-masing. Misalnya yaitu saya buat contohnya dari 10 orang karyawan yang telah saya sebutkan tadi dibagi pekerjaannya menjadi sepertinya contohnya orang pertama membuat mesin, yang kedua membuat kerangka motornya, yang ketiga memasang ban atau spion atau barang-barang lainnya, dan yang keempat memasang lampu dan seterusnya. Nah, jika itu dilakukan pastilah membuat satu motor itu lebih hemat waktu. Kenapa? Karena jika satu orang sudah menguasai suatu keahlian, maka dia dapat melakukannya dengan cepat. Berbeda dengan satu orang yang melakukan semuanya, tentu itu sangatlah lama karena membutuhkan konsentrasi dan kemudian memutarbalikkan pemikirannya kembali agar bagaimana bisa memproduksi suatu barang tersebut dengan baik. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa spesialisasi ataupun pembagian tenaga kerja itu sangatlah penting. Sangat ditekankan dari teori ini adalah spesialisasi tenaga kerja, yaitu dalam perekonomian sangat diperlukan spesialisasi tenaga kerja yang dimana agar memudahkan suatu tenaga kerja melakukan kegiatan produktivitasnya sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya. Karena dengan melakukan spesialisasi, tenaga kerja dapat mengerjakan pekerjaannya dengan lebih baik, hasil dengan lebih baik, dan tentunya juga lebih cepat dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf lebih kurangnya, saya mohon maaf. Dan juga untuk teman-teman dan untuk ibu juga jaga kesehatan selalu. Jangan lupa cuci tangan dan selalu pakai masker. Terima kasih.